karena efeknya kan panjang ya Pak Yudi kalau kita nggak tidur gitu ya, Ya. berkaitan nanti kalau kita kaitan dengan psikologi nanti berhubungan dengan masalah mood, emosional, Hmm. juga secara kognitif. Secara kognitif itu akan mempengaruhi konsentrasi kita, Iya. akan mempengaruhi memori kita karena konsolidasi memori, bagaimana kita bisa mencapai memori kita gitu ya, bisa mengingat itu kan pada saat tidur. Iya. Kalau nggak ada tidurnya, kapan kita bisa menyimpan memori tersebut gitu ya. Kita sering nggak aware sama badan kita capek. Satu, karena kita terlalu seru dengan gadget Iya. kita atau terlalu seru dengan kerjaan kita. Selamat sore, sore ya Bu. Ini jelang malam ya. Salam sehat semuanya. Saya Yudi Hartanto dari Cipta Aliansi Edukasi, lembaga pelatihan profesi di bidang special need dan mental health. Saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung dalam IG Live bersama dengan kami. Ya, sore ini saya mengundang teman saya yang spesial ya. Kita udah berapa lama ya Bu ya kenal ya? Lama Masih Pak. lama ya. Ah, Ada mungkin 9-10 tahun ya Bu ya. Sudah bersama dengan saya Ibu Novi Kosalina, certified, saya perkenalkan dulu ya, certified play and creative art therapist, seorang psikolog klinis anak dan remaja, dan juga dosen prodi konseling di Bentara Kampus. Sekarang juga praktek ya Bu ya. Boleh ya, betul. kita sedikit gimana prakteknya di mana ya, apa yang dilakukan ya dalam praktek. Silakan Bu. Jadi saya sekarang praktek di klinik tumbuh kembang. Di sana saya bekerja untuk melakukan asesmen untuk anak-anak dan remaja, baik untuk yang tumbuh kembang jadi usia sekitar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 6 tahun gitu ya. Lalu di atasnya juga termasuk usia 6 sampai 18 tahun. Nah, untuk 6 sampai 18 tahun biasanya orang tua yang mengajak anak-anak datang ke klinik itu biasanya berkaitan dengan masalah perilaku maupun masalah emosional sih Pak Yudi. Nah, ini topik yang menarik ya menurut saya. Ya, mungkin dari tahun lalu ya, ini sebuah fenomena yang banyak diperbincangkan ya di kalangan Gen Z. Gen Z itu usianya kalau nggak salah 13 sampai 28 tahun ya, Bu Betul, ya, kalau. Pak. Iya. Ya, berarti tahun kelahiran di 2011 ya, Pak Iya. ya. Tahun 95 sampai 2011 lah sekitar. Jadi Nah, tahap ya. perkembangan remaja sampai dewasa muda sih, Pak. Bener ya. Jadi ini rentangnya cukup panjang ya. Artinya mereka lahir di dunia yang sudah teknologinya maju ya. Boleh katakan sosial media itu udah sehari-hari ya mereka gunakan. Bahkan mereka sudah kayak bisa bekerja remote ya. Kalau nggak salah ya, kalau udah ya dalam dunia pekerjaan mereka kayaknya lebih bisa apa ya menghadapi banyak tantangan juga ya sebenarnya di usia seperti ini ya. Betul Pak Yudi. Jadi ada istilah kan yang mengatakannya generasi strawberry, tapi sebenarnya nggak seperti itu juga ya. Justru Ya. mereka keunikan sendiri gitu ya, cara berpikir mereka, cara bagaimana generasi ini untuk approach terhadap suatu masalah dan mengatasi masalah memang unik gitu ya. Jadi karena berbeda, jadi terkesannya lemah, padahal nggak seperti itu juga sih Pak. Justru mereka digital native, mereka adaptif, dan yang paling utama di generasi ini justru mereka sangat terbuka terhadap keragaman dan juga empatinya tinggi gitu ya terhadap orang yang berbeda sama mereka. Jadi nggak terkotak-kotak Iya. gitu kita. Nah, ini positif kan sebenarnya ya. Betul. Kita menerima mungkin ya perbedaan ya dengan lebih baik ya. Kalau saya ya, saya bersyukur sih Ibu ya, Ibu Novi mungkin juga ya. Saya generasi X ya, ya. Benar ya Bu? Saya berbeda generasi kita. Beda ya. Milenial. Saya 50 tahun Bu, ya. Jadi kayak X Bu. Saya X yang terakhir lah, gitu ya. Iya, yang kayak di ujung lah, ya. Jadi saya udah melihat ya banyak generasi ya. Anak saya Gen Z. Nah, itulah dia.
anak kita satu generasi Oh yang iya, dua anak saya Gen Z ya, satu udah lulus kuliah, satu lagi masih kuliah ya. mm-mm, Jadi saya melihat memang berbeda ya, mm-mm, ketertarikan mereka berbeda mm-mm, ya. Nggak tahu ini bener nggak ya Bu ya? Sekarang banyak film horor, thriller mm, ya, itu kayak memacu adrenalin ya, nontonnya aja kita tegang gitu loh ya kalau eh, mm-mm. ketertarikan mereka. Nggak tahu bener nggak itu Bu? Itu Iya, salah satu lihat dari pasarnya gitu ya, ya Pak ya. Maksudnya yang tampil di sini kan banyak memang tentang horor-horor. Berarti kalau iya, misalnya usernya buat, pasti kan marketnya memang ada gitu. iya, 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 iya. Jadi, nah, kita kembali lagi ke topik yang kita akan ngobrolnya nih ya. Jadi teman-teman ya, kita bisa banyak dapat informasi dari internet ya, mengenai fenomena ya, topik yang kita bicarakan malam ini nih, jam koma ya, antara tantangan, emosi, dan solusi ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana mengenai fenomena jam koma? Mm-mm, Nah, ini kan satu tantangan yang dihadapi oleh Gen Z mm-mm, ya. Bu, mm-mm. berbagi ya, Mm-mm. gimana pendapatnya? Mungkin mulai dari definisi singkatnya dulu ya kali ya Pak ya. Ya, kalau jam koma itu kan berkaitan bagaimana eh, kondisi ataupun pola tidur orang yang mereka tidur dengan durasi yang sangat lama dan sangat nyenyak. Kenapa disebut koma? Karena seolah-olah mereka tidak sadar. Jadi kalau kita bangunin gitu ya, bangun gitu ya, mereka nggak bisa bangun gitu ya. Jadi terkesan dalam kondisi koma. Nah, kondisi jam koma ini diakibatkan oleh biasanya kelelahan yang luar biasa. Hmm. Mereka karena burnout juga, karena kelelahannya tadinya kelelahan fisik maupun mental, ataupun pola tidur yang kacau gitu Pak. Ya. Jadi nanti kita akan bicara beda sebenarnya dengan hipersomnia. Hipersomnia itu gangguan medis yang ditandai dengan sama pola tidurnya, durasi tidurnya yang panjang. Tapi kalau hipersomnia itu karena gangguan medis, biasanya karena sleep apnea ataupun depresi, dan mereka akhirnya tidurnya lama gitu. Kalau yang jam koma ini khususnya, kembali lagi saya sampaikan, lebih karena tadi kelelahan fisik maupun mental Oh, gitu. oke, oke. Ibaratnya Pak, mereka melakukan kegiatan yang cukup panjang, misalnya ada deadline pekerjaan sekolah atau pekerjaan dari kantor gitu ya, Ya, ya. mereka harus kerjakan, jadi mungkin mereka nggak tidur dalam waktu tertentu, tapi ketika sudah selesai mereka tidurnya jadinya jatuhnya lama sekali gitu Pak. Oke, oke. Jangan-jangan dulu waktu saya seusia ya gitu ya, 20 Mm, saya mengalami jam koma, Bu. Ya. ah, ah, Karena nggak sadar kan kita begadang ya kan, mm, kan ngerjain tugas ya, kuliah ya, ah, kayak gitu. Ada SKS deadline atau ya. ya, Iya, iya. Tapi ada pengaruh nggak kan sekarang dengan perkembangan teknologi kan jadi mereka juga terpapar banyak ya dengan gadget ya, eh, lihat sosmed kayaknya itu kayak kayak nggak sadar sebentar-sebentar ngecek, sebentar-sebentar ngecek ya. Nah, kan paparannya jadi lama iya ya. betul Pak. Nah, teknologi atau sosial media ya dalam kehidupan sosial mereka ya. Itu juga mempengaruhi ya, Bu. Mempengaruhi juga Pak, karena kan sebenarnya kalau kita tidur itu, kita punya sistem sirkadian ya di dalam tubuh kita. Jadi pola tidur kita ada yang 24 jam hidup kita kan 24 jam. Jadi itu badan kita bisa mengetahui kapan waktu kita bangun, kapan waktu tidak, kapan kita waktu tidur. Kapan waktu kita tidur itu kita dapat sinyalnya dari cahaya. Kalau misalnya gelap malam, badan kita akan dapat sinyal bahwa ini waktunya Ya, tidur. ya. Tapi kalau kita itu kan ada sinarnya ya, ada cahaya birunya. Nah itu membuat si hormon melatonin itu nggak terproduksi, jadinya kita nggak tidur Pak. Jadi Iya. terkesan masih siang gitu. Iya. Itu kan akhirnya pola tidur kita kacau. Jadi ya tadi Hormon ya, imbalance ya. Hormon gimana Pak? melatonin ada pengaruh imbalance di melatonin ya. Betul betul Pak. Jadi ya benar yang tadi Pak Yudi tambahkan, selain tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan kelelahan fisik mental, juga karena tadi paparan cahaya, sehingga ataupun penggunaan gadget itu yang membuat pola tidurnya jadi kacau gitu sih Pak. Iya, iya, iya. Padahal tubuh itu butuh rutin ya, Bu ya.
Ah, Iya, betul. kayak jam bangun yang rutin, tidur yang rutin, makan yang terjadwal Mm-mm, ya. Mungkin mm-mm. bantu ya Bu ya. Hmm. Betul Pak, salah satu nanti kalau kita bicara solusi, salah satu yang bisa disarankan untuk teman-teman yang mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang jam koma ya, diharapkan ya memang mengurangi paparan penggunaan gadget juga gitu. Oke, oke. Sebenarnya gadget tuh bukan apa Oh harusnya ya, jadi problem ya, tapi ah, harusnya support kita ya, betul betul Pak. kegiatan kita sehari-hari ya, kayak gitu ya. Betul, betul Pak. Jadi memang kita nggak bisa menghindari, apalagi kan tadi kalau kita bahas tentang Gen Z kan memang digital native ya, mereka kehidupan sehari-hari berkaitan terus dengan handphone gitu ya, ataupun gadget lah secara keseluruhan. Dan nggak bisa kita benar-benar hilangin lah gadget itu, Iya. kan kita butuh. Tapi yang penting kan manage-nya seperti apa, dan Nah, dari produsen teknologi handphone pun juga sudah aware gitu ya terhadap kondisi ini, makanya mereka kasih fitur-fitur juga untuk membantu kita seperti yang don't disturb gitu ya. Kalau mungkin kita bisa cek di setting kita, sebenarnya kita bisa set kalau jam 7 atau jam 8 kita udah mau tidur, ada yang do not disturb. Jadi kalau ada notification tentang WhatsApp mungkin atau email itu tidak masuk gitu, yang masuk tapi nggak bunyi oh gitu, ataupun night mode ya Pak ya, no, ada yang night mode, dia jadi berhenti cahaya, ya. cahaya. Ah, Nah itu yang tadi kita bicarakan juga, cahaya biru itu kalau kita pakai fitur yang night mode itu bisa oh, membantunya juga. Dan fitur lain yang mungkin bisa membantu screen time ketika misalnya kita udah, kayaknya saya kalau pakai gunain TikTok gitu ya, nonton TikTok atau misalnya Instagram terlalu lama, kayaknya sadar nih cuma kok susah berhenti ya. Nah kita juga tuh sama si aplikasi ini gitu ya, ya, settingnya supaya ada jangka waktu tertentu lah, kita misalnya nonton iya. setelah 1 jam nanti dia off. Oke, Jadi kita tetap memanfaatkan lah si gadget itu, tapi fitur-fitur yang membantu kita pun juga kita manfaatkan gitu Pak. iya. Gitu. Harusnya kita pintar aja ya menggunakan ya gadget. Tahu waktu, tahu manfaat, ya Hmm, efektifnya bagaimana ya untuk ya diri kita sendiri ya. betul, dan tahu kondisi diri kita sih Pak, Ya, karena kan memang gadget apa, kalau kita sosial media kan never ending ya. ya, terus kalau kadang-kadang rem kita suka lupa juga Eh, gitu. karena Bu, yang ditawarkan oleh sosial media kan algoritma yang kita suka ya. Nah, muncul terus tuh. Jadi nggak mau kan kita jadi kayak keterusan ya Bu ya. Oke, oke. Nah, kira-kira gimana nih Bu? Saya ada tadi kepikiran ya untuk teman-teman yang Gen Z ya. Kalau mereka tahu nih, wah saya mengalami kelelahan, kontrol waktu tidur saya ya, kadang saya masih on nih malam-malam ya, harusnya saya tidur tapi saya sulit tidur ya. Nah, kalau ada yang merasa seperti itu baiknya bagaimana? Mindsetnya, cara pikirnya yang bisa membantu gitu loh. Kita tidak menjadi worry, tapi kita jadi belajar mengenal diri kita, ya. Gimana supaya kita lebih sehat, kayak gitu loh. Ya, tidak mengalami jam koma kalau bisa ya. Pertama tadi seperti di awal sih Pak, kita cari tahu dulu kenapa sih kita bisa sampai masuk ke kondisi jam koma. Apakah karena benar-benar gaya hidup kita yang perlu kita ubah gitu ya, tadi kita main handphone terlalu lama gitu ya, ataupun banyakkan mager gitu, atau bisa aktivitas fisik, mungkin itu bisa diubah dari si gaya hidupnya. Ataupun mungkin bukan maunya kita juga, karena tadi ya kita bahas Pak, mungkin dari tuntutan sekolah, Nah, tuntutan dari pekerjaan yang membuat kita deadline-nya mau gimana sih iya, juga nggak mau kerja iya, iya, iya. jam gitu ya. Nah, yang bisa dibantu dalam kondisi yang kedua gitu ya, misalnya berkaitan dengan eksternal ini karena ada tuntutan. Iya. Yang pasti yang bisa kita kontrol kan berkaitan dengan, biasanya kalau deadline-nya itu jauh-jauh hari, kita bisa dikasih tahu jangan pakai sistem kebut semalam itu sih. Jadi kita perlu manage waktu supaya kita bisa cicil-cicil, jangan sampai ketika sudah di akhir harus mengumpulkan baru kita kejar. Itu yang biasanya
jadi jam koma gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa kita cicil itu akan sangat baik. Berarti kalau di bagian kedua sebenarnya hubungannya dengan manajemen waktu itu dari diri kita sendiri. Tapi tentu saja kita nggak pungkiri pasti kan ini berkaitan dengan orang luar ya Pak, tadi pekerjaan ataupun sekolah. Nah itu berarti kita minta kebijaksanaan juga sebenarnya dari pemberi pemberi pressure gitu ya, pemberi kewajiban sekolah, mungkin misalnya guru saling komunikasi, jangan antara mata pelajaran satu dan yang lain semuanya diberikan waktu yang sama gitu ya. Jadi siswa pun bisa ngatur jadwalnya dengan baik. Ataupun tadi baru saja saya baca tadi di Instagram gitu ya, saya lihat salah satu di institusi pemerintah yang dengan bangga menyampaikan bahwa wah di kementerian kami banyak yang tidur di kantor gitu. Iya. Lain. Sebenarnya kita perlu mengubah sih pola pikir bahwa kerja durasi panjang itu sama dengan kerja keras. Justru akan lebih positif dan ideal sebenarnya kalau misalnya kerjanya sesuai dengan jam kerja gitu. Bukan berarti setiap orang dipaksa melampaui jam tidurnya dan dikesankan bahwa itu adalah jam kerja keras yang baik. Padahal nggak seperti itu, karena efeknya kan panjang ya Pak Yudi kalau kita nggak tidur gitu ya. Berkaitan nanti kalau kita kaitan dengan psikologi nanti berhubungan dengan masalah mood, emosional, juga secara kognitif. Secara kognitif itu akan mempengaruhi konsentrasi kita, akan mempengaruhi memori kita, karena konsolidasi memori, bagaimana kita bisa mencapai memori kita gitu ya, bisa mengingat itu kan pada saat tidur. Kalau nggak ada tidurnya, kapan kita bisa menyimpan memori tersebut gitu ya. Jadi berhubungan kognitif tadi akan mempengaruhi fokus kita, memori kita, dan nantinya juga akan mengambil keputusan yang salah juga sebenarnya. Gitu sih Pak. Jadi sudah seharusnya tidur itu jadi prioritas. Sesuatu yang kita bangga karena kita nggak tidur gitu. Iya. Nah, saya jadi apa ya namanya? Karena saya suka tidur juga, misalnya saya bersyukur ya. Masih tidurnya bisa enak gitu loh ya di malam hari ya, dan bangunnya bisa on kayak gitu kan, enak juga ya kan Bu ya. Tapi waktu melakukan aktivitas sepanjang hari bisa fokus. Kan itu kan kita bisa mencapai banyak hal sebenarnya ya. Walaupun ya kan mungkin waktu tidur kita apa ya, boleh katakan mungkin lebih banyak lah daripada orang yang tadi kelelahan ya. Tapi apa yang kita capai bisa lebih banyak kayak gitu loh, daripada orang yang sampai ya nggak tidur kayak gitu loh ya. Itu betul Pak. Ya tadi ya saya dengar ya. Kenapa Pak? Konsentrasi ya. Iya betul Pak. Sesuatu membuat apa yang kita lakukan dannya juga lebih cepat. Ya kan? Betul. Karena kalau saya sih ngeliatnya gini Pak, maksudnya kan dalam kehidupan kita ataupun termasuk pekerjaan itu kan kalau kita ibaratkan kan kita lari maraton ya, jangka. Kalau kita kerja yang gempur gitu ya, kayak sprint ya. Ya benar. Nyampe juga sih, cuman kan jangka pendek. Iya. Tapi kan jangka panjang ya. Jalan jauh ya Bu ya. 4 tahun menempuh untuk jarak yang jauh ya. 2 tahun. Kita kan mau kerja 10 tahun, 20 tahun, dan itu bisa didapatkan ketika kita memiliki rutin yang baik gitu. Iya. Tadi tidur berapa jam Pak biasa Pak? Saya jam 11 sampai jam 5. Oke. Berarti sekitar 7 jam ya. 6 jam, 7 jam lah ya. 7 jam. Kalau di usia yang 50 seperti lah ya. Itu 7 sampai 9 jam sih Pak. Oh gitu. Kalau dia muda misalnya tadi kita balik lagi ke Gen Z usia 13 tahun sampai 18 tahun itu disarankan idealnya itu sekitar 8 sampai 10 jam. Oh, lebih banyak ya. Iya. Udah berarti 18 tahun sampai 28 tahun gitu. Itu disarankan ya 7 sampai 8 jam sebenarnya. 7 sampai 9 jam. Gitu. Itu yang akan jadi efektif pada saat kita tadi bangun. Ya. Tadi Ibu sebutkan tentang memori ya, konsolidasi terjadi waktu kita tidur. Ya. Nah, jadi memang sleep time ini penting ya teman-teman ya.
sama apalagi Bu tipsnya ya, Oke. supaya teman-teman bisa lebih healthy ya secara emosi. Tadi kan mempengaruhi mood ya, kurang tidur mempengaruhi mood, mengurangi konsentrasi juga ya. Ah, Nah, mm-mm, tips lain mungkin apa? boleh. Sebelum saya masuk ke Apa Bu? Silakan. tipsnya, Pak, mungkin saya agak nakutin sedikit dulu tentang efek negatif kalau kita nggak tidur. Tadi kan Oh saya ya. udah bahas negatif di kognitif tuh yang berhubungan dengan memori, tentang konsentrasi. Lalu kalau di psikologisnya, di secara emosional itu berkaitan dengan irritability itu apa, kita jadi gampang marah, Oke. toleransi Senggol dikit langsung marah ya. cocok ya Pak Ya, istilahnya. iya, iya. Jadi toleransi kita terhadap keadaan yang kurang menyenangkan itu jadi rendah, jadi gampang marah. Itu tuh pengaruhnya, dan semakin lama kita punya rutinitas tidur yang kurang baik, itu juga akan tingkat resiko kita mengalami depresi itu akan lebih tinggi. Apalagi kalau kita sampai nggak tidur Pak 48 jam, itu bisa menunjukkan tanda-tanda seperti orang skizofrenia Pak. Jadi mulai dari delusi, halusinasi, skizofrenia. Jadi seperti itu sih tidur itu bagi diri kita gitu. Itu satu. Berkaitan dengan apa sih akibatnya kalau kita kurang tidur. Lalu berkaitan dengan tips. Tadi kan salah satunya akibat karena penggunaan gadget. Nah, tadi sebenarnya kita udah dikit-dikit Pak membahas tentang tips kita menggunakan fitur yang ada di handphone untuk membantu kita supaya tetap menjaga ritual tidur kita, jadwal tidur kita dengan baik. Itu satu. Yang kedua, kita memanfaatkan juga penggunaan gadget itu di pagi hari sampai siang hari. Jadi benar-benar pada waktu kita kerja gitu kita pakai gadget. Lalu usahakan kamar tidur kita itu nyaman, lampunya gitu ya dipastikan nyaman, dan penggunaan kasur itu hanya untuk tidur Pak. Jadi jangan digunakan untuk kita kerja juga, main juga di sana. Jadi badan kita tuh jadi bingung. Ini tempat segalanya gitu. Bagusnya memang kalau misalnya kita mungkin harus kerja di kamar juga, tapi ada meja kecil mungkin, tempat duduk tersendiri untuk kita bekerja, jangan di kasur. Jadi dua hal itu sih Pak berhubungan dengan pemanfaatan gadget, lingkungan tempat tidur kita juga kita manfaatkan supaya bisa nyaman, dan diusahakan itu ya punya jadwal yang tetap. Jadi kalau kita terbiasa tidur jam 9, usahakan jam 8, setengah 9 udah masuk kamar, udah ready untuk tidur. Begitu terus kita usahakan ada jam tidur yang sama terus gitu sih Pak. Iya, iya, iya. Bener nggak, harus mengenal diri kita juga ya. Mungkin ada orang punya apa ya, kayak daya tahannya ya berbeda-beda ya. Ada orang yang butuh kayak gitu loh, istirahat ya, kalau udah selesai bekerja ya kan, relax dan santai kayak main, ngobrol ya. Mungkin juga ya Bu ya. Membantu Pak, membantu banget, benar. Jadi kita sering nggak aware sama badan kita capek. Satu, karena kita terlalu seru dengan gadget kita, atau terlalu seru dengan kerjaan kita, ataupun ya memang tadi terpaksa harus, mau nggak mau harus diselesaikan gitu. Satu tips yang baik juga yang tadi Pak Yudi tambahkan ya, berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan bicara tatap muka kayak gini sih Pak gitu. Nah, jadi kalau bisa ya handphonenya di jam 7, jam 8 udah nggak dipakai lagi, tapi kita ngobrol dengan anggota keluarga kita, mungkin ajak teman ke rumah gitu untuk ngobrol, akan lebih baik sih dibanding kita menggunakan komunikasinya melalui handphone. Nah, saya jadi kepikiran Bu. Nah, kita kan kadang-kadang punya emotional needs ya. Kita butuh didengerin, kita butuh diperhatikan, kita butuh disupport ya oleh orang-orang yang dekat lah dengan kita ya. Tapi kita nggak ngomong Bu ya. Katakan, saya ini butuh loh waktu sama kamu ya kan, bisa ngobrol ya kan, bisa cerita ya. Nah, itu bisa nggak Bu membantu juga ya teman-teman genset? Tentu Pak, tapi balik lagi jangan pakai
Jangan pakai prinsip mind reader, berharap orang membaca pikiran kita, ataupun kita jadi orang yang berpikir kita bisa membaca pikiran orang lain. Jadi jangan hidup dengan asumsi-asumsi kita lah. Harusnya dia tahu dong kalau aku tuh butuh diajak ngobrol, kenapa Nah, itu agak susah gitu. Kita pakai kode-kode gitu, ataupun ngarep dia tahu sendiri tanpa kita kasih tahu. Tadi yang Pak Yudi sampaikan ya, memang perlu ada kita sampaikan secara asertif gitu ya, secara langsung. Aku butuh ngobrol nih, aku butuh teman untuk ngobrol gitu. Jadi clear gitu, orang tahu kita butuhnya apa, dia juga bisa menjawab. Jangan kita berasumsi juga kalau misalnya dia nggak ngerti ataupun dia tidak melakukan, dia kan bisa menjawab juga ya, oh saya lagi nggak sempet atau saya nggak bisa sekarang. Jadi kita bisa tahu juga. Ini bahaya gitu sih. Kalau kita pasangan menikah ya Bu ya, istri dan suami saling ingin dimengerti tapi nggak bicara secara asertif ya. Mendapatkan support yang dia mau harapkan ya, kayak gitu ya. Benar. Oke. Nah Bu, terakhir nih Bu, kapan teman-teman Gen Z perlu support dan minta bantuan profesional ya? Di mana gitu loh ya? Kalau kita kayak tahu, oh kayaknya saya ada kelelahan, mood saya sering bad ya, sering bad mood ya, sering iritasi ya tadi ya, gampang iritasi, konsentrasi ya. Sebelum bertambah parah sampai tadi ya 48 jam nggak tidur, itu gawat itu ya kan, efeknya akan lebih parah lagi ya. Nah kira-kira gimana, kapan kita harus aware ya tentang support dan minta bantuan? Berarti kita kaitkan dengan jam koma ini ya Pak ya. Sebenarnya kalau kita nggak tidur beberapa kali aja, beberapa hari aja, kan masih wajar ya, selama kita tadi bisa bayar utang tidur kita di waktu yang lain gitu, tapi tidak sering dan tidak keterusan. Kalau yang tadi ini jadi pola baru, kita tadi kerja 2 hari, tidurnya 1 hari, kerja tidur 1 hari, itu kan udah polanya nggak baik gitu ya, udah nggak tepat, sistem sirkadian kita udah hancur, ritme sirkadian kita sudah lebih nggak oke. Nah itu jadi kalau misalnya ini udah jadi pola yang nggak baik, itu perlu datang. Lalu yang kedua, aware terhadap ciri-ciri yang tadi kita sampaikan tentang si masalah emosionalnya, kognitifnya itu seperti apa. Itu ya, mungkin nanti ketemu psikolog atau konselor gitu ya, lakukan konseling. Kita memang nggak bisa menyelesaikan masalah supaya bilang, Pak tolong dong anak buahnya jangan dikasih kerjaan banyak-banyak gitu ya. Tapi mungkin kita bisa membantunya lebih memberi perspektif yang berbeda. Karena gini Pak, kadang-kadang ya tadi, karena normatif di luar yang mengesankan bahwa kerja keras itu adalah kerja yang baik, itu adalah kerja yang panjang, mereka jadi ada self blame-nya juga, guilt diri mereka sendiri juga, seolah-olah kalau misalnya saya meminta untuk waktu tidur gitu, saya bukan pekerja yang berdedikasi gitu ya, atau berkomitmen terhadap perusahaan. Nah itu kan kita perlu memberikan, dengan kita konseling setidaknya kita dapat perspektif baru lah gitu ya, bahwa ya mungkin ada beberapa hal yang harus dibenahi dari diri kita dan tidak menyalahkan diri juga gitu sih Pak. Iya. Jadi memang kita perlu ya mengenal diri kita lebih baik ya. Terus kita tahu kapan waktunya kita minta bantuan ya, secara profesional kalau memang itu udah pola ya Bu ya. Iya Pak. Jadi benar kita bisa mendapatkan bantuan yang pas ya untuk support kita secara emosional, mental juga ya, dan pastinya kesehatan kita juga ya, jadi lebih baik ya. Baik, terima kasih ya Bu Novi sudah bersama dengan kami di GLAV, Cipta Aliansi Edukasi dan Bentara Kampus ya. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan banyak insight yang positif, mendengarkan sharing dari Bu Novi, dan follow ya IG Cipta Aliansi Edukasi dan Bentara Kampus kalau mau mendapatkan info-info lebih lanjut tentang mental health. Jadi memang saya kepikiran di tahun ini kita banyak bicara tentang topik seputar mental health Bu ya. Jadi saya juga akan mengajak teman-teman psikolog, psikiater ya,
profesional di bidang mental health untuk bisa sharing-sharing. Ya, semoga itu bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Bu Novi sudah share untuk kami semua. Bye.